Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Seperti telah diprediksi bahwa di bulan September ini akan ramai kembali isu lawas mengenai PKI. Dan barusan di grup-grup WA, media sosial, santer beredar meme tentang pemutaran ulang, nobar, tentang film pengkhianatan G30 SPKI yang akan diputar oleh stasiun TV One katanya. Nah, kita baru mendapatkan informasi sementara ini belum ada keputusan katanya. Tapi isu ini tetap ramai dan ini dipicu oleh kembali Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio waktu itu. Beliau sudah memberikan klarifikasi atau pernyataan ulang beliau di media itu yang menyangkal katanya dia dicopot lantaran ulahnya untuk memutar-mutar film G30 SPKI. Film yang berbentuk propaganda ketimbang dokumentasi sejarah. Nah, kita mau berbincang soal ini bersama Rudi S. Kamri, penulis sosial politik kita. Gimana Mas Rudi, kok statementnya pindah-pindah nih Pak Jenderal Purnawirawan ini? Mas, saya ingin mengomentari yang beredar di WA grup dulu Mas ya. Oke. Tentang ada meme atau semacam flyer tentang pemutaran film G30 PKI di TV One. Nobar katanya ya. Nobar. Ini informasi seperti ini bahaya. Karena ini bisa juga menjadi fitnah. Karena barusan saya telepon ke TV One juga tidak ada rencana ke arah sana. Atau minimal sampai detik ini belum ada arah ke arah sana. Itulah. Jadi bagi teman-teman yang men-share itu juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai ini flyer beberapa tahun yang lalu digoreng ulang. Jadi ya hampir tidak ada bedanya dengan kelompok yang lain gitu ya. Kita mengkritisi orang untuk menggoreng-goreng itu, tapi kita sendiri melakukan hal yang sama. Harus hati-hati ya. Saya punya pendapat TV One masih waras lah gitu ya. Tidak mau dia kehilangan segmen marketnya dengan memutar film propaganda itu. Jadi saya pribadi tidak percaya TV One akan berani memutar film itu karena itu akan bumerang gitu loh. Nah, kembali ke kasusnya wawancaranya Pak Gatot tadi. Ini sudah kita prediksi. Setelah diserang dari 8 penjuru angin gitu ya, dari pemerintah, DPR, partai dan tokoh masyarakat termasuk kita, Pak Gatot langsung berbalik arah, membuat jadi soft, menjadi anak manis gitu ya. Mengatakan bahwa saya tidak mengatakan hal itu, padahal rekam jejak digitalnya lengkap. Ini kasihan sekali yang mewawancari beliau waktu itu sebetulnya kan. Seolah-olah menjadi menyebarkan hoax gitu ya. Padahal disampaikan oleh yang bersangkutan dengan kalimat yang berbeda. Nah, ini Indonesia bisa melihat dengan jelas gitu ya. Orang seperti apa, karakter seperti apa, orang yang mempunyai inkonsistensi. Ya. Beberapa hari yang lalu ngomong A, sekarang ngomong B. Kalau ngomong A pun dipelintir sana, pelintir sini, diperhalus dan sebagainya. Sudah terlanjur menciptakan kegaduhan gitu ya. Ternyata diralat ulang. Jadi mohon ini kepada siapapun ya, bukan hanya Pak Gatot ya, untuk hati-hati memberikan satu statement gitu ya. Akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Dan saya percaya satu hal pada pembicaraan Pak Gatot sebelumnya sebetulnya, karena saya melihat sendiri di wawancaranya beliau itu. Nah, pada saat respon publik dan pemerintah maupun partai, anggota DPR dan tokoh-tokoh militer gitu ya, itu mengkritisi hal itu, Pak Gatot takluk gitu. Ya, jadi hal yang tidak perlu dilakukan oleh seorang tokoh sekualitas Gatot Nurmantio. Plan gitu ya. Nah, saya kira begitu. Kalau orang seperti itu, bagaimana kita harus mengharapkan dia jadi pemimpin kita? Makanya tolong jangan ciptakan kegaduhan. Bahwa banyak orang, Mas, ingin berkuasa di negeri ini di bulan September menggunakan proksi PKI, fobia, untuk menyerang pemerintah, untuk menyerang lawan politiknya. Ini udah basi gitu ya. Jadi tidak ada lagi kebangkitan PKI, dan ini bahaya juga apa? Kalau dimaknai oleh teman-teman yang kurang mengerti sejarah gitu ya, itu dianggap satu kebenaran. Dan ini kan penyesatan opini publik, Mbak. Terus bagaimana
kita punya tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Kalau terus-menerus seperti ini, tidak ada kemajuan gitu ya. Jadi ini yang penting sekali. Iya. Makanya kemarin kita mengangkat kasusnya surat cerainya Soekarno itu kan dalam rangka memberikan pelurusan, Iya, ya. iya. Jangan sampai sejarah dipelintir ulang seperti ini. Jadi kalau kita melihat, ya kita letakkan pada proporsi yang sebenarnya bahwa contoh bahwa Bu Inggit Ganarsi adalah seorang perempuan hebat yang mendampingi Soekarno. Iya. Itu jangan dibantah. Fakta sejarah. Sejarah. Terus kemudian ada beberapa tokoh yang kebetulan tidak sependapat dengan Bu Inggit. Terus kemudian peran beliau Kecilkan. dikecilkan. Nah, sebagai contoh Mas, ini penyelesaian sejarah ini. Iya. Di Bengkulu nih, rumah pembuangan Soekarno pada waktu diasingkan di Bengkulu. waktu iya. itu. Ada foto besar Soekarno, ada Bu Inggit, ada Fatmawati, dan mungkin masih waktu itu kan belum kawin dengan Fatmawati kan? Iya, masih Bu Inggit Kan kawinnya kan di Jakarta. Iya, iya. Masih Bu Inggit. Disebutkan Bung Karno dengan Bu Fat serta kerabatnya. Ini kan nggak masuk akal. Itu pembegokan sejarah. Sama saja dengan Orde Baru kalau benar begini. Sama aja. Karena pada waktu itu, di foto itu, pada momen itu, istri sah Bung Karno adalah Inggit Ganarsi. Ya. Kan harus diakui juga dong. Iyalah. Apa bedanya orang-orang yang mau memelintir sejarah ini dengan Orde Baru? Iya. Sama saja. Jadi jangan menciptakan sejarah berdasarkan keinginan dan kepentingannya sendiri. His story His atau story. her story. Her story. Jadi kan nggak fair. Termasuk Pak Gatot ini. Ya. Kembali lagi ke Pak Gatot ya. Proksi PKI fobia itu sudah Oke. dihilangkan lah gitu. Begini Mas Rudi. Mencerdaskan bangsa dengan fakta sejarah apa adanya yang proporsional dan pelurusan sejarah. Oke. Nah, sekarang ini kita seringkali mengatakan bahwa film yang disutradarai oleh Arifin Senur itu Ya. itu lebih merupakan propaganda dari Orde Baru. Nah, sekarang ini seharusnya bagaimana yang kita harus lakukan? Pelurusan sejarahnya seperti apa? Nah, gini Mas. Film itu dibuat tahun 1984. Ya. Masih remaja kita waktu itu ya. Seorang Andri Menas masih rambutnya masih segini loh, gondrong. Ya, masih pakai kacamata Ray-Ban yang cengdem itu ya. Ya toh? Iya. Jadi film itu dibuat pesanan atau order dari rezim Orde Baru. Gitu. Tentu saja seperti biasa orang Indonesia membuat film sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Ya. Bagaimana waktu itu peran Soeharto ditinggikan, Ya. PKI dihancurkan, dan yang mohon maaf ini, saya juga agak keberatan ini bahwa di situ seolah-olah ada satu mata tertentu di TNI, Auri kan? TNI AU lah saya sebut aja, Iya. didiskreditkan. Nah, Iya. salah satunya adalah yang tadi pertanyaan Mas Andri, harus ada keberanian dari siapapun, termasuk dari perwira atau purnawirawan TNI AU untuk meluruskan sejarah. Iya. Jangan sampai nanti film ini merusak opini objektif dari anak generasi ini. Justru itu. Karena film itu kan nggak bisa hilang, Mas. Di YouTube sudah ada. Ya, nggak itu kan akan bisa dilihat dan dinilai sampai kapanpun ya. Ya, itu kan menjadi salah satu fakta sejarah Nah. bagaimana sejarah mau dibengkokkan. Nah, sekarang ini kita harus isi narasi publik dengan sejarah yang proporsional. Ya, Nah, jadi- itu apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, oleh mereka yang bertanggung jawab, Pusjarah TNI misalnya, Ya, untuk saya jujur meluruskan kembali. kalau untuk institusi resmi seperti Pusdara TNI saya tidak berharap. Oh. Mereka berani. Karena apa? Berani mereka mengkoreksi dirinya sendiri. Itu keberanian seperti itu saya kira belum ada saat ini. Oke, kalau gitu, Nah, sorry Mas, saya keling. Pemerintah pun Pemerintah. juga tidak kurang aware hal itu, gitu. Harusnya kan ini kan LIPI, kan ada sejarahnya. justru itu Mas Rudi, saya potong sedikit ya. Karena kita memandang bahwa sejarah itu penting, jas merah kan, supaya kita punya perspektif terhadap masa kini itu yang benar, dan kita bisa melangkah ke depan itu dengan sebaik-baiknya, Nah, tidak ini salah kan arah kita lagi. bicara gitu. ideal ya. Betul. Ideal. Makanya saya bilang waktu itu bahwa Pak Nadiem ini sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu harus berani membentuk tim ahli yang objektif untuk meluruskan sejarah, memurnikan sejarah. Iya. Gitu ya. Dan saya melihat juga tokoh-tokoh ini yang masih ada itu harusnya juga berani memberikan suatu opini ya, Iya. supaya ada pelurusan informasi. Iya, iya. Jangan nggak berani. Ini bukan demi kepentingan institusinya loh Mas. Bukan, demi generasi masa depan. Betul. Jadi jangan sampai nanti dianggap, wah
berarti TNI AU terlibat. Nah, itu kan penyelesaian sejarah itu. Iya. Jadi ini bahaya dan sering banget opini ini waktu zaman Orde Baru disuarakan terus. Bagaimana peran jurusan-jurusan sejarah di berbagai universitas? Berani nggak aktivitas akademika ini melakukan gerakan pelurusan sejarah yang sering dibengkok-bengkokkan ke kanan ke kiri ini? Ya, kita masih berharap pada kewarasan para sejarawan gitu ya untuk berani bersuara. Ada sih Mas, sejarawan di LIPI seperti Asfi Adam gitu ya. Kemudian ada lagi Anhar Gonggong gitu ya. Masih berani yang menyuarakan kebenaran. Tapi kan tidak cukup hanya itu, harus didokumentasikan. Dan negara harus berani untuk mendudukkan mereka menjadi tim ahli untuk penyusunan kembali sejarah Indonesia. Ini bukan hanya masalah PKI ini Mas, ini menyangkut masalah serangan umum 1 Maret, yaitu Juga kan super semarnya. Super Semar juga, kemudian masalah G13 PKI, ini kan harus dianu tuh. Mas Adi mungkin nggak ngerti, kenapa kok dinamakan G13 PKI? Karena gerakan 30 September, ini sesat ini, alasannya apa? Jenderal-jenderal itu diculik, itu udah tanggal 1 Oktober. Mesti gestok. Gestok lah, gitu ya. Jadi kan salah ini. Jadi gerakan yang ini yang hal seperti ini yang harus diluruskan juga. Ya. Dulu pernah ada istilah gestok sama Orde Baru nggak boleh. Loh, di film disebutkan sudah jam 2 dini hari, jam 3 dini hari. Itu kan tanggal 1 Oktober. Iya. Ini kan agak bahaya. Ini jadi teman-teman juga harus berani ya. Kalau saya sih berani menyuarakan Mas, harus berani. Kita tantang saja purnawirawan TNI manapun lah, darat, laut, udara untuk meluruskan sejarah. Karena apa? Ini ada keterlibatan dari TNI, ya. Waktu itu ABRI namanya. Harus ada pelurusan-pelurusan supaya generasi ke depan ini nggak ada apa namanya sesat pikir gitu loh. Salah gitu ya. Karena kita sudah sepakat bahwa sejarah itu penting. Ya, yang jelek katakan jelek, yang bagus makan bagus. Bukan untuk menyudutkan satu sama lain tidak. Tapi meletakkan semua dalam proporsi yang benar. Gitu. Makanya terkait sama film ini, Mas, kalau sampai ada televisi nasional yang berani memutar ulang, kita sikat rame-rame. Karena ini film propaganda yang sangat mendeskripsikan dan tidak objektif gitu ya. Makanya orang-orang bilang kita tantang juga semua orang yang generasi sekarang itu, ayolah kita buat film pemberontakan PKI waktu itu dengan versi baru. Seperti apa? Jadi harus menjadi wacana baru yang sehingga orang itu berani. Mungkin judulnya bukan pemberontakan PKI atau apa ya? Tragedi lah. Tragedi pembunuhan jenderal-jenderal. Nah, itu kan lebih kenapa bisa terjadi seperti begitu? Nah, ini kan harus pada konstelasinya kan harus Mas. Konstelasinya kan harus didudukkan. Pada waktu itu ada yang namanya presiden membuat kekuatan namanya 3 pilar ya, nasionalisme, agama dan komunis, Nasakom. Itu kan harus kenapa dia bikin begitu ya toh? Kemudian ada TNI Angkatan Darat waktu itu yang kuat. Dan waktu itu Mas Dandre kan harus tahu, TNI waktu itu kan nggak solid. Kenapa? Semua matra ini menjadi panglima. Jadi Angkatan Darat itu bukan Kasat, Mas. Menteri Panglima Angkatan Darat. Menteri Panglima Angkatan Udara. Menteri Panglima Angkatan Laut. Semuanya langsung ke presiden. Nah, Pak Nasution hanya Menko Kasab, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan tidak mempunyai rentang kendali pada ketiga matra ini. Ini memang sudah aneh. Gitu. Dan di sisi kalau kita baca referensi banyak hal, ada kepentingan CIA waktu itu, untuk penguasaan Freeport, ada masalah internal Angkatan Darat, ada PKI yang di atas angin karena diberikan angin surga oleh Bung Karno, ada yang kelompok Islam yang terjolimi waktu itu karena dianggap termarginalkan, ada friksi rivalitas di antara pimpinan Angkatan Darat, itu kenyataan-kenyataan yang harus dibuka, gitu loh. Ya begitulah faktanya. Faktanya seperti itu. Iya, sahabat Indonesia, fakta sejarah memang harus dipahami secara proporsional apa adanya. Dan berbagai perspektif ini bisa memperkaya. Nah, pembicaraan kita kali ini adalah sekaligus himbauan dan tantangan sekaligus kepada mereka-mereka yang bisa meluruskan sejarah pemerintahkah, dari institusi TNI sendiri saat ini, atau sivitas akademika di dunia pendidikan. Bagaimana kita bisa kembali menuliskan ulang sejarah kita supaya tidak digoreng-goreng ulang nih isu-isu basi ini. Dan setiap September itu
muncul lagi nih, Iya. digoreng dadakan. Jangan jadi proksi lagi lah, Mas. Jangan jadi proksi lagi. Jadi capek kita bangsa ini. Tapi dan ini membodohkan, sangat membodohkan gitu lah. Jadi bagaimana supaya kita bisa punya masa depan generasi muda yang tercerahkan karena punya pemahaman sejarah yang benar. Demikian sahabat Indonesia, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Indonesia maju.